Oke, 1 menit lagi countdown. Sama kita luar biasa, seorang profesor dari Institut Teknologi Bandung yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita, terutama terkait dengan mesin matematika, atau kalau sekilas saya melihat tadi lebih banyak bicara ke robotiknya di matematika dan fungsi matematika di sana. Saya perkenalkan pada malam hari ini tamu istimewa kita adalah Bapak Profesor Iwan Pranoto PhD. Bapak adalah guru besar matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Saat ini Bapak mengajar berbagai mata kuliah matematika untuk mahasiswa sarjana dan pasca sarjana di ITB. Pengalaman di bidang matematika Bapak mencakup lebih dari 20 tahun keahlian dalam bidang pendidikan matematika, menyebar dari tingkat dasar hingga universitas. Selain ilmu matematika, Bapak juga mengajar mata kuliah magister matematika untuk program guru di ITB. Bapak juga aktif sebagai konsultan dan pelatih pendidikan matematika di lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Antara tahun 2009 dan 2012, Bapak aktif dalam pelatihan guru matematika Asia Tenggara melalui peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dalam matematika, atau kita kenal dengan KITEP in Mathematics, di bawah organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau yang lebih kita kenal dengan SIAMIU. Mulai awal tahun 2012 hingga 2014, Bapak mengetuai Pusat Inovasi dan Kebijakan Pendidikan Matematika dan Sains di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Minat penelitiannya bervariasi dari matematika umum, geometri, dan pendidikan matematika. Di bidang manajemen perguruan tinggi dari tahun 2005 hingga 2014, Bapak menjabat sebagai auditor akademik. Bapak juga pernah menjadi atase pendidikan dan kebudayaan di New Delhi, India, dari pertengahan 2014 hingga awal 2018. Bapak bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan dan kolaborasi budaya, baik Indonesia-India dan Indonesia-Bhutan. Bapak memperoleh gelar sarjana matematika dari ITB dan gelar PhD dalam matematika dari University of Toronto, Kanada.
Wah, luar biasa nih Bapak. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia untuk berbagi pengetahuan bersama kami, guru-guru matematika se-Indonesia. Eh, Rasanya terlalu banyak saya menghabiskan waktu jika saya terlalu banyak bicara, karena waktu yang lebih efektif itu biar Bapak saja nanti yang menjelaskan, berbagi pengetahuan kepada kami. Bapak, waktu dan tempat kami persilakan untuk pemaparannya. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak silakan. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam yang sudah hadir semua. Senang juga bisa bertemu, kita berdiskusi tentang ini ya, bagaimana peranan teknologi. Tetapi khususnya sebenarnya kita akan mendiskusikan bagaimana kehidupan kita yang tergantung pada teknologi sekarang ya, dan kita akan mendiskusikan itu ya. Saya akan mulai mengingatkan lagi ya, sebetulnya ada satu studi paling penting dari abad 20 ya. Di penghujung akhir abad 20 ada sebuah studi yang dilakukan oleh Murnin dan Levy ya. Itu dua orang, yang satu seorang pakar dari MIT, yang satu dari Harvard. Jadi ini mereka berdua melakukan studi yang ingin menjawab keterampilan apa yang dibutuhkan di masa depan gitu ya. Mereka melakukan studi itu dengan mempelajari bagaimana dari tahun 60-an ya sampai ke mana. Berdasar studi itu sebetulnya OECD dan PISA itu membuat ujiannya. Jadi dokumen ini menurut saya dokumen paling penting dari abad 20 ya, pendidikan abad 20. Nah, saya akan melanjutkan dari dokumen itu karena mereka berdua membuat dokumen baru yang judulnya itu Dancing with Robots ya. Jadi berdansa dengan robot, menari dengan robot, yang menunjukkan sebuah nuansa bahwa robot bukan hanya sekedar untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya kognitif ya. Jadi kemungkinan akan melakukan sesuatu hal-hal yang kemungkinan di luar yang kita anggap biasanya kognitif. Yang melakukan artinya ada seni di sana ya, ada emosi ya. Itu jadi sebuah judul yang menurut saya cukup provokatif ya. Jadi saya akan mencoba melanjutkan itu. Saya sharing dahulu ya. Ya, silakan Bapak. Semoga sudah terlihat ya. Sudah terlihat Bapak. Sudah jelas Pak. Oke. Nah, ini jadi saya akan melanjutkan. Judul ini gratis ya, silakan dicari di Google dokumen ini. Menurut saya penting ya, karena ini yang menunjukkan, yang menggambarkan bagaimana kita di pendidikan harus merancang pembelajaran kita untuk masa depan ya. Masa depan itu artinya sekarang ya, karena dengan adanya pandemi ini sebetulnya mempercepat kita ke masa depan ya. Jadi masa depan itu sekarang ya. Jadi ini yang kita ingin menjawab ya. Sebetulnya pendidikan itu harus membelajarkan keterampilan apa ya, dengan semakin banyaknya teknologi terlibat dalam kehidupan kita.
nyaris kita sangat tergantung hari ini dengan teknologi ya. Bangun tidur pun kita sudah langsung berkegiatan dengan teknologi ya. Kita memeriksa kalender kita hari ini kegiatannya apa, kita sudah langsung melihat teknologi. Lalu kita memeriksa komunikasi dengan teknologi. Jadi kita berdampingan dengan mesin itu sudah pasti ya. Jadi ini yang kita ingin tapi menjawab. Di matematika kita harus mengajarkannya matematika seperti apa gitu ya. Itu yang kita ingin jawab. Ini saya mulai dengan melihat ya. Misalnya kita mencuci piring ya. Kalau kita mencuci piring ini kira-kira komponennya seperti ini. Pertama, kita mengangkat piring kotor itu dari meja ya. Setelah kita makan, kita mengangkat piring-piring kotor itu. Ini jadi dari kita setelah selesai makan ya. Jadi piring kotornya kita bawa. Kemudian apa yang dilakukan oleh kita? Lalu kita laburi dengan sabun ya. Piring kotor tadi kita sabuni gitu ya. Kita sabuni, lalu kemudian kita gosok permukaan piring tadi. Kemudian kita setelah selesai, kita bilas dengan air. Kemudian kita keringkan. Dan setelah kering, lalu kita tumpuk. Kita tumpuk di lemari ya, piring-piring bersih itu. Pertanyaannya sekarang, dari rangkaian tugas ini, bagian mana yang dapat dikerjakan mesin? Bagian mana yang dapat dikerjakan oleh robot? Bagian mana yang dapat dikerjakan oleh komputer? Sebetulnya melaburi piring kotor dengan sabun, menyabuni kayaknya gampang ya. Mesin dapat melakukan. Menggosok juga bisa, tidak masalah. Membilas apalagi, hanya menyemprotkan air, tidak masalah. Mengeringkan juga bisa. Tetapi mengangkat piring kotor dari meja kita itu rasanya sampai sekarang masih manusia ya. Kenyataannya kalau dishwasher itu tidak ada yang dishwasher itu mengambil dari meja kita selesai lalu itu tidak ada. Jadi yang melakukan yang bagian pertama itu manusia. Yang paling akhir setelah kering lalu kita tumpuk, kita simpan di lemari, itu juga manusia. Jadi sebenarnya di tugas dishwashing ini ya, mesin dishwasher ini sebetulnya masih membutuhkan peran manusia. Jadi tidak semuanya dari tugas mencuci piring itu sudah diambil alih oleh mesin. Tidak. Jadi masih ada bagian yang belum diambil alih oleh mesin. Lalu bagaimana dengan kita menyelesaikan masalah? Misalnya menggunakan matematika. Yang pertama kita memahami informasi yang diketahui. Ya, kita mencari informasi biasanya tidak terlihat karena tersembunyi dengan sebuah fenomena yang kita harus menggalinya, ya, menggali informasi itu. Kemudian yang kedua, memahami pertanyaannya apa ini, ya, itu harus kita pahami. Lalu melakukan penyederhanaan. Setelah melakukan penyederhanaan, kita dapat merumuskan masalah itu menjadi kalimat matematika, menjadi persamaan, menjadi pertaksamaan, menjadi banyak yang lain lagi. Tetapi sudah bentuknya matematika. Kemudian mencari solusi matematikanya. Dari solusi matematika itu baru kemudian kita tafsirkan solusi itu ke masalah nyata semula. Nah, dari sini yang mana yang dapat dikerjakan oleh komputer? Yang mana yang dapat dikerjakan oleh kalkulator? Ya.
Ternyata tidak banyak, malah hanya mencari solusi matematika sebetulnya yang hanya bisa dikerjakan oleh mesin, ya. Jadi kita jangan merasa bahwa teknologi itu telah mengambil alih. Sebetulnya tidak. Hanya sedikit yang diambil alih ternyata, ya. Bahwa kalau sudah menjadi kalimat matematika, menjadi persamaan, mencari solusinya itu mudah. Itu bisa dikerjakan oleh oleh komputer. Kalau kita diberikan 27 tambah 35, kalkulator dapat mengerjakan. Ya. Tetapi mengubah, menerjemahkan dari masalah itu menjadi 27 tambah 35, itu tugasnya manusia. Dan itu mesin masih belum sanggup untuk mengerjakan itu. Kemudian mengartikan, memaknai, menafsirkan jawab matematika itu menjadi jawab masalah nyata semula, itu juga belum ada mesin yang mampu mengerjakan itu. Kalau saya ada yang mau bertanya, saya tidak apa-apa dipotong, ya. Kemudian yang baik Bapak. Oke. Ya, jadi kita sudah hidup berdampingan dengan mesin, ya. Nah, kita dengan hidup berdampingan dengan mesin ini telah mengubah cara kita bernalar dan belajar. Ya. Saya teringat suatu hari saya berkunjung ke dosen saya. Dosen sudah senior, sudah pensiun, tetapi beliau suka sekali membaca buku sejarah sebetulnya, ya. Terutama sejarah kolonial, era kolonial. Dan artinya bukunya bahasa Belanda kebanyakan. Lalu beliau bilang ke saya datang ke sana, lalu beliau bilang, saya ini sedang membaca buku sejarah, gitu, ya. Kemudian ada satu kata yang dia tidak mengerti. Beliau bilang begitu ke saya. Lalu saya tanya, katanya apa, gitu, ya. Saya lalu diberitahu, saya bilang, beliau bilang, saya sudah cari di kamus bahasa Belanda, tidak menemukan. Karena buku itu memang bahasa Belanda, tidak ditemukan. Lalu saya tanya, katanya apa, gitu, ya. Beliau menyebutkan, lalu mengeja, lalu kemudian ya kita yang dari yang usianya lebih muda, ya kita langsung membuka ponsel kita, ya. Lalu kita ketikkan kata itu ke Google, ya. Kemudian muncul. Setelah muncul, saya cari pertama, ya kita cari di bahasa Belanda, ya. Tetapi ternyata Google mengatakan mau dicari di bahasa, diterjemahkan dari bahasa Portugis. Dia tanya, oh ternyata bahasanya dari kata itu dipinjam dari bahasa Portugis. Nah, saya sekarang merenung cara belajarnya guru saya dengan cara belajarnya saya, apalagi cara belajar murid saya, sudah sangat berbeda. Ya, saya tidak mungkin belajar seperti itu lagi tanpa menggunakan teknologi. Jadi saya harus berdampingan dengan mesin untuk saya bisa belajar, saya bisa bernalar. Ini sudah berubah, ya, dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Caranya saya bernalar, caranya saya belajar sudah sangat berbeda. Apalagi nanti anak-anak saya, cucu-cucu saya akan semakin berbeda lagi, ya. Jadi hidup berdampingan dengan mesin ini telah mengubah cara kita bernalar dan belajar, ya. Saya sedang senang bermain dengan Siri, ya. Anda tahu kalau yang pakai Apple ada program ini, ya, Siri, ya. Anda bisa bertanya secara lisan lalu dijawab, ya. Saya bertanya, ini tadi sore saya iseng, saya bertanya, Siri, seberapa
mungkin saya menemukan seekor singa di kota saya, gitu ya. Saya bertanya itu, nggak bisa menjawab dia ternyata, ya. Dia menunjukkan yang mungkin terkait dengan serangan singa katanya ya. Kemudian tempat-tempat yang untuk mengunjungi, melihat singa katanya. Kemudian bagaimana dan lainnya yang tidak ada urusan dengan jawabnya pertanyaan saya. Tetapi Siri itu paham kata per kata. Mengerti dia, setiap kata dia mengerti. Tetapi kalau memaknainya, saya yakin anak usia 5 tahun lebih paham pertanyaan saya. Gitu ya. Paling-paling Siri ini kalau saya tanya yang lebih mendalam gitu pertanyaan ya, itu paling menjawabnya that's a good question, katanya gitu ya. Dia hanya sampai di situ. Tetapi kita lihat di sini ya. Jadi kemampuannya Siri tadi sebetulnya tidak betul-betul berhasil menyamai kemampuan manusia. Ternyata tidak ya. Jadi memahami kata per kata itu mudah ya. Tetapi ternyata memaknai secara utuh kalimatnya, pertanyaannya, ternyata Siri gagal ya. Kalau Anda bisa coba ya tanya ke Google atau tanya ke Siri, tanya seekor anjing bisa melompati rumah tidak gitu ya. Seekor anjing bisa. Saya yakin anak usia 6 tahun bisa menjawab ya. Tapi Siri tidak dapat menjawab. Dia akan menunjukkan Anda pengen beli anjing gitu. Dia tanya gitu. Jadi bisa kebayang ya. Ternyata tidak sehebat itu. Yang kita idolakan komputer itu, kemajuan teknologi, ternyata tidak sehebat itu. Manusia masih banyak yang punya kemampuan yang masih belum diambil alih. Tapi sayangnya pendidikan kita tidak mengerti itu. Pendidikan kita masih mengajarkan kecakapan-kecakapan yang sebetulnya sudah diambil alih oleh komputer. Yang belum diambil alih justru tidak pernah diperhatikan. Ya, itu yang malam ini kita akan mendiskusikannya. Ya, pertama menggantikan pekerjaan manusia. Misalnya yang contoh yang paling mudah, yang tadi ya, misalnya mencuci piring. Itu mesin sudah dapat menggantikan. Untuk penjaga portal tol, ya, gerbang tol itu sudah dikerjakan oleh mesin. Yang membukakan portal, yang yang menerima pembayaran kita, itu semua sudah mesin. Yang menutup portal lagi itu mesin lagi. Jadi sebenarnya itu peranan mesin yang menggantikan pekerjaan manusia. Tetapi yang tadi saya berikan contoh, pada saat saya mau belajar tentang kata baru, saya mengeksplorasinya, atau seandainya saya mempelajari hal baru, saya menggunakan mesin. Tetapi mesin itu hanya mendampingi saya. Mesin itu melengkapi saya. Kayak tadi ada Google ya. Saya menggunakan Google, itu melengkapi. Jadi perannya mesin ada dua. Menggantikan pekerjaan manusia dan mesin yang melengkapi. Ternyata sebenarnya menggantikan pekerjaan manusia, mesin yang menggantikan pekerjaan manusia itu, ini yang ditakutkan pada abad 20 ya. Ini jadi dianggap ini membahayakan ya, robot akan membahayakan, mesin akan membahayakan karena pekerjaan manusia akan diambil alih oleh mesin. Ternyata ketakutan itu tidak terbukti. Ternyata tidak banyak yang diambil alih ya. Yang diambil alih seperti penjaga portal tol
Itu tidak banyak yang seperti itu, ya. Yang lebih banyak sebetulnya yang bawah, ya, yang melengkapi atau meningkatkan pekerjaan manusia. Dengan adanya mesin, dengan adanya teknologi komputer, ya, seorang dokter misalnya itu dapat melakukan operasi jauh lebih bagus, jauh lebih canggih dibanding dia hanya mengandalkan pada citranya dari matanya, ya. Dengan teknologi nano itu menggunakan yang mikro itu seorang dokter dapat mengoperasi pada presisi yang luar biasa tinggi yang tidak mungkin dengan ketelitian tubuh manusia, ya, tidak mungkin. Mata manusia tidak akan mungkin. Tetapi dengan dengan teknologi yang sangat baik, pencitraan yang sangat baik, seorang dokter dapat melakukan operasi yang membutuhkan presisi sangat tinggi. Artinya, pekerjaan ini walaupun menggunakan teknologi tetap membutuhkan kemampuan mengoperasinya manusia. Jadi keterampilan dokter membedah itu tetap dibutuhkan. Jadi tidak diambil alih. Di sini juga banyak, ya, hal-hal seperti ini. Jadi kecakapan-kecakapan yang sebetulnya ini, ya, berdansa dengan mesin, ya. Ini jadi kita berkolaborasi dengan mesin. Di sini sebetulnya yang kita harus banyak bekerja di bagian butir kedua ini. Jadi butir pertama jangan khawatir, tidak begitu masalah. Butir kedua yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita menari bersama mesin, ya. Bagaimana kita berkolaborasi untuk mengerjakan sesuatu. Itu yang akan dibutuhkan di masa depan. Untuk sebuah komputer dapat berfungsi dengan baik, ada dua syarat, ya. Ada syarat pertama, informasinya harus dikenali. Karena komputer tidak bisa diberikan langsung diberikan informasi yang masih terpendam dalam suatu kumpulan. Proses informasi harus dapat dijabarkan dalam rangkaian aturan yang jelas, ya. Jadi ada dua syarat ini, ya. Informasinya harus sudah dapat dikenali oleh komputer. Yang kedua, cara memprosesnya harus sudah dapat dijabarkan dalam aturan yang jelas, ya. Dua-duanya ini harus dimiliki kalau kita ingin membolehkan komputer untuk berfungsi dengan baik. Tanpa ini tidak mungkin komputer dapat bekerja, ya. Nah, di buku ini sebetulnya Murnane and Levy mengungkapkan, jadi pada abad 20 dia hanya melakukan studi sampai di sini. Sampai tahun 1998 kalau tidak salah. Jadi dia hanya sampai di sini. Sampai tahun 2000-an, ya. Kemudian dia memperpanjang sampai di sini. Yang harus diperhatikan, dilihat, ya. Ada grafik yang naik, ada grafik yang turun. Grafik yang naik itu ada dua, ya, yang warna merah dan biru. Yang merah itu mengatakan bahwa bekerja dengan informasi baru. Kemudian yang warna biru menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur, ya, jadi acak-acakan. Menyelesaikan masalah yang acak-acakan. Mungkin untuk murid-murid kita mereka paham. Seperti soal cerita gitu, ya. Soal cerita yang itu tidak jelas masalah masalah matematikanya di mana. Itu ilustrasi apa yang namanya menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Ternyata ini kebutuhannya, permintaannya meningkat. Tetapi ada juga 3 kecakapan, 3 keterampilan yang menurun.
terutama yang warna hijau dan warna oranye. Ya, yang warna hijau itu adalah pekerjaan yang paling menurun ya. Yang paling menurun ini yang hijau. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kognitif rutin. Artinya apa kognitif rutin? Itu sudah jelas bisa dituliskan sebagai if then else ya. Jika, maka, jika tidak bagaimana. Kalau sudah dapat dituliskan seperti itu akan semakin hilang pekerjaan seperti itu karena itu kandidat paling baik untuk dimesinkan ya, diambil alih oleh mesin. Itu paling gampang. Kemudian yang oranye juga menurun. Itu adalah pekerjaan manual yang rutin. Pekerjaan manual yang rutin. Seperti tadi mencuci piring ya. Mencuci piring itu pekerjaan yang manual yang rutin. Itu bisa diambil alih oleh mesin. Tetapi yang warna kuning ternyata turunnya tidak secepat yang lain. Memang turun, tetapi tidak begitu terjal, ya. Malah agak meningkat dulu ya. Ini apa? Ini adalah pekerjaan-pekerjaan manual yang tidak rutin. Ternyata ini tidak rutin itu tidak bisa diambil alih oleh mesin. Tetapi seandainya kita untuk mobil itu apa ya namanya ya? Untuk mobil yang di pabrik mobil, untuk yang merangkai mobil, assembling, merakit mobil itu sudah nyaris dikerjakan oleh mesin semua ya sekarang. Itu karena melakukan tugas-tugasnya rutin. Ya, rutin, semua manual tapi rutin ya. Jadi itu kandidat paling cepat untuk diambil alih oleh mesin. Nah, oleh karena itu kita pendidikan matematika khususnya harus memperhatikan yang meningkat ini. Yang warna merah dan biru. Ya. Yang warna oranye dan hijau bagaimana? Yang warna hijau ini mungkin contohnya adalah misalnya kalau kita menghitung akar persamaan kuadrat misalnya ya. Itu rutin ya, rutin kognitif. Tapi ya, itu tinggal dimasukkan gitu selesai ya. Itu yang akan hilang ya, pekerjaan seperti itu akan hilang. Bukan artinya kita sebagai guru mengatakan itu tidak perlu ya, masih perlu. Tetapi kita harus sudah tahu bahwa di masa depan nantinya anak-anak kita akan memerintah, menginstruksi mesin untuk mengerjakannya. Ya, jadi ini tidak akan dilakukan oleh manusia, tetapi manusia harus mengerti bagaimana mengerjakannya. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa memerintah mesin untuk mengerjakan. Ya, di sini tapi penting. Ini menghitung seperti itu untuk akurat dan cepat. Itu memang kelemahan manusia ya. Manusia itu paling jelek kalau dituntut untuk teliti, dituntut untuk bekerja cepat ya. Tidak, manusia itu justru tidak baik dalam pekerjaan seperti itu. Tapi mesin sebaliknya itu justru mengerjakan hal yang rutin berulang-ulang, bisa teliti ya gitu ya. Tetapi manusia tidak. Kalau sudah sering, apalagi untuk saya gitu, bosen ya. Mengerjakan berapa kali bosan, terus ngantuk gitu. Oke, hari ini jadi pekerjaan yang mengikuti petunjuk spesifik dan jelas itu akan semakin banyak diambil alih oleh komputer. Ya. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan ini paradoksnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang yang melibatkan matematika ya. Yang melibatkan matematika rutin itu kandidat paling baik untuk
diambil alih oleh mesin. Ya, ini paradoksnya. Jadi kemungkinan kalau saya menceritakan ini, kemungkinan kita akan dimusuhi oleh pemimpin negara ya, karena kalau kita sudah dapat menuliskan secara spesifik cara mengerjakannya, instruksinya jelas, sistematis, maka itu dapat terancam dua hal. Dapat diambil alih oleh mesin, yang kedua dapat dikirim ke tempat jauh, ke negara lain yang punya buruh biayanya, gajinya rendah. Ya, kalau buruh gajinya rendah ini kandidat. Jadi kalau saya punya perusahaan, kalau pekerjaannya dapat saya rumuskan cara menyelesaikannya dengan secara spesifik, petunjuknya itu saya bisa instruksikan ke negara lain. Ya, bisa dikerjakan oleh robot atau dikirim ke sebuah negara yang mungkin buruhnya murah. Jadi bisa dikerjakan di sana. Ini yang terjadi di Amerika Serikat ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu makanya tidak ada di Amerika Serikat lagi. Ya. Nah, artinya sekali lagi ini tidak mengatakan bahwa kita memusuhi pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini ya. Karena yang dapat merumuskan petunjuknya tetap manusia. Yang dapat menerjemahkan, merancang ini petunjuknya, bagaimana mengerjakannya itu manusia. Jadi di sini ada pekerjaan baru lagi, ya, tidak masalah. Oke, Prof, kita buka sesi tanya atau mungkin Prof masih ada beberapa menit untuk mungkin kita buka sesi tanya, ini bagaimana? Boleh. Saya matikan dulu ya. Oh, iya, baik, Bapak dan Ibu. Kita buka sesi tanya jawab sekaligus. Kita punya dua giveaway yang pertama, dan saya akan membantu Prof untuk memberikan hadiah bagi yang cepat dan yang paling benar. Baik, kita buka sesi tanya jawab dulu. Untuk ini ada Pak Anton yang sudah memberikan emoticon tanya, tapi sebelumnya sudah duluan ada di kolom chat. Ini ada dari, semoga saya tidak salah ya, Bu Cintali Batistuta. Oke, Bu Cintali Batistuta. Semoga tidak salah panggil bapak ibunya. Baik, pertanyaannya Prof ini tentang teknologi yang cukup pesat dalam memberikan inovasi-inovasi yang bersifat progresif tersebut. Dikatakan bahwa teknologi melampaui batas-batas kemampuan manusia. Iya, betul. Albert Einstein, itu dari Albert Einstein. Adakah teknologi dapat melunturkan esensi dari peran manusia untuk tetap mendapatkan peran dalam kehidupan suatu hari nanti? Tambahannya, adakah wacana yang dapat mendukung esensi manusia untuk tetap dapat mengontrol kecanggihan dari teknologi itu sendiri? Itu dia Prof untuk yang pertama. Silakan Prof diberikan tanggapannya. Jawabnya yang seperti tadi ya. Ternyata tidak kok ya. Banyak pekerjaan manusia yang belum dapat dikerjakan oleh mesin ya. Jadi tidak masalah sebetulnya. Kita jangan terlalu khawatir juga ya. Walaupun memang untuk beberapa hal itu menunjukkan bahwa keilmuan kemanusiaan kita memang terlambat ya, memang kalah dibanding dengan teknologi. Teknologi maju begitu pesat, tetapi kemanusiaan itu tidak. Satu contoh pada saat pemilu ya, pada saat pemilu, bahkan pemilu Indonesia ya, pemilu di negara-negara lain juga sama. Sekarang yang berkampanye itu bukan manusia lagi. Bukan hanya manusia, ya, tetapi algoritma juga turut berkampanye. Algoritma itu mengirimkan berita-berita tertentu ke kita, ya,
memilihkan berita-berita tertentu. Kalau kita Facebook gitu, itu mengirimkan berita-berita yang cocok untuk kita. Jadi mempengaruhi kita, ya. Nah, dari sisi hukum kita belum ada aturan bagaimana algoritma boleh turut berkampanye, turut mempengaruhi, ya. Yang kita berikan tapi sekarang itu betul-betul hak berpendapat untuk algoritma, untuk mesin dapat padahal itu yang kita hak berpendapat, kebebasan berpendapat itu esensi dari manusia, bukan untuk mesin. Tetapi kemanusiaan, salah satunya hukum, ilmu hukum, itu belum maju sampai di sana. Teknologinya sudah ke sana, tapi hukumnya belum sampai di sana. Jadi ini yang permasalahan kita, ya. Jadi seperti timpang, ya. Teknologi maju begitu pesat, tapi kemanusiaannya yang tidak cukup. Itu yang ke depan harusnya diseimbangkan, ya. Itu Mas Harudin. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ini juga bagaimana dengan guru sendiri, Prof? Guru kan pekerjaannya rutin, gitu. Ada nggak potensi akan tergerus oleh keberadaan teknologi, terutama bagaimana siswa memandang guru, gitu? Karena kan siswa dengan mudah dapat mengakses teknologi, kemudian juga apakah peran guru akan bisa terganti suatu saat? Kalau melihat potensi itu, Prof, bagaimana? Menurut saya iya. Menurut saya akan terganti, ya. Bahkan lebih baik, ya. Atau setidaknya bukan mengganti sih, bukan mensubstitusi, tapi melengkapi. Oh, oke. Ya, melengkapi. Jadi misalnya begini, sebelum era wabah ini, sebetulnya kalau kita saya mengajar di kelas, kalau ada murid saya tidak mengerti, dia bisa tanya, gitu ya. Oke, bisa tanya. Tetapi kalau masih belum mengerti, sepertinya dia sungkan kalau bertanya lagi, ya. Karena mengganggu kelas, ya. Kelas yang lain, murid yang lain terganggu. Nah, tetapi dengan teknologi sekarang, ini seperti sekarang ini direkam, maka kalau tidak mengerti nanti rekamannya itu bisa diulang lagi. Dihentikan bagian mana yang tidak mengerti, dimundurkan lagi. Jadi ini kemajuan yang tidak mungkin tanpa teknologi. Ya. Nah, kemudian nanti di masa depan dengan kecerdasan buatan untuk membantu kita sebagai guru, yang saya pikirkan ini seharusnya dia bisa mendeteksi kalau murid kita tidak mengerti, ya. Misalnya membaca raut mukanya, ya. Kalau mengernyitkan dahi, oh, dia artinya tidak mengerti ini, ya. Sekarang kita sebagai guru tidak mungkin memperhatikan satu persatu murid kita, kan? Apalagi kalau 200, 500. Tidak mungkin, mustahil. Tetapi dengan teknologi seperti itu, kita dengan mudah, ya, mendeteksi anak, lalu anak dapat, setiap murid dapat disediakan pembelajaran dengan kecepatan sesuai dengan dirinya. Yang mustahil dilakukan oleh seorang guru manusia. Dan itu sudah dilaksanakan, ya. Di Cina sudah ada mentor yang seperti itu melakukan. Jadi kecerdasan buatan sudah dijalankan, gitu, ya. Dan kalau kita masih mengatakan anti teknologi, ya mustahil. Memang sudah saatnya Anda diganti mesin, gitu, ya. Kita yang mungkin masih belum bisa itu guru memotivasi muridnya, ya. Guru memberikan
pencerahan, pendidikan ya, karakter. guru memberikan inspirasi, ya, hal-hal seperti itu yang mungkin mesin kesulitan. Seperti tadi ya, Siri ditanya hal-hal yang mendalam dia tidak bisa. Tetapi kalau sudah pengetahuannya sudah terumus dengan baik gitu, wah susah kita menandinginya, ya, begitu. Baik. Prof, saya baca pertanyaan di chat dulu, nanti kita lanjut ke yang bertanya langsung ya, teman-teman. Saya satu lagi aja dulu. Bisa coba lihat. Ini, baik, ini ada pertanyaan dari Frankie Ponso. Bagaimana tanggapan Prof mengenai kecerdasan artifisial yang bakal menggantikan manusia? Barusan kita sudah jawab. Barusan sudah jawab. Tapi ada satu poin ya yang mungkin penting ya disebut. Ada artificial intelligence dengan virtual reality ya. Okay. Ada dua teknologi dalam pendidikan yang menurut saya berbeda tapi ya. Artificial intelligence itu seperti mengambil alih kecakapannya manusia. Oh iya. Tetapi virtual reality sama augmented reality itu justru menambah keterampilannya manusia. Contohnya gini, misalnya saya seorang petugas pemadam kebakaran, ya. Kalau saya ingin berlatih dengan dengan berlatih betulan, saya harus membakar rumah ya untuk masuk gitu ya, untuk melakukan itu. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Dan juga terhadap kesehatan saya karena saya akan mengisap karbon monoksida ya. Dan itu sangat berbahaya. Tetapi dengan virtual reality, dengan augmented reality, kebakaran itu bisa saya simulasikan. Saya bisa masuk dalam situasi seperti kebakaran. Atau saya seorang ahli las di dalam air, di dalam laut, ya. Untuk melakukan berlatih seperti itu saya tidak akan terlalu mahal kalau betulan saya harus terjun ke dalam lalu terus-terusan. Tetapi jika saya menggunakan virtual reality itu bisa saya berlatihnya bisa sering ya dan tidak berbahaya. Jadi saya bisa menerampilkan jauh lebih baik karena teknologi dengan adanya itu. Ya, begitu jawaban saya. Ya, terima kasih Prof. Semoga dapat dipahami. Nanti kalau memang ini boleh raise hand kita diskusi lagi. Pertanyaan Pak Heri rasanya nanti akan terjawab di slide saya. Baik. Ini saya lanjut satu lagi, dan nanti kita lanjut ke raise hand 2, kemudian kita lanjut materi sebelumnya nanti kita berikan giveaway dulu yang pertama. Baik, ini dari Bu Sandra Ubayanti. Selamat malam Prof. Izin bertanya. Tadi sempat disinggung bahwa di dunia pendidikan kita masih belum menjadikan teknologi atau mesin untuk membantu peserta didik berpikir tingkat tinggi. Pertanyaannya, faktor terpenting apa yang paling menentukan ke arah perubahan pendidikan yang diharapkan tersebut? Apakah kurikulum kita yang sekarang ini sudah mendukung ke arah sana, Prof? Oke, tergantung kita gurunya ya. Kalau kita mengikuti kurikulum itu secara kaku, kemungkinan ya kita tidak dapat ya menuju ke sana, menuju ke berpikir bernalar secara mendalam rasanya tidak bisa ya. Tetapi jika kita mampu ya menyelipkan kesempatan belajar bernalar itu melalui pembelajaran apapun ya, menurut saya justru mungkin. Jadi bagi saya sih sebetulnya tidak penting ya
kurikulum itu. Makanya dalam tulisan saya terakhir justru kurikulum guru itu lebih penting daripada kurikulum murid. Oh, Iya, oke. kalau kurikulum gurunya waktu dia menyiapkan menjadi guru di LPTK, Iya. atau dia saat berlatih ikut pelatihan, dia kurikulumnya bagus di sana, ya tidak masalah kurikulumnya murid seperti apa. Tetapi justru kebalikannya sekarang ya, kita masih sibuk dengan kurikulum murid. Padahal yang paling penting adalah kurikulum guru. Ya, bukan paling penting sih, tapi sama pentingnya lah ya dibanding dengan kurikulum murid. Begitu jawab saya. Baik, baik, Prof. Ini saya buka kesempatan dua penanya yang raising, yaitu Pak Anton dan Pak Adrian. Nanti setelah itu kita giveaway, dan setelah itu kita lanjut dulu agar kita bisa tuntaskan. Tapi kalau puas sih nggak puas sih, tetap aja pengen nanya terus nih kayaknya. Baik, Pak Anton dulu saya buka mikrofon. Oke, sebentar. Pak Anton. Oke, tertutup sama ini. Ya, silakan Pak Anton langsung bertanya kepada Prof. Iwan. Selamat malam Pak Iwan. Malam Pak Anton. Ya, terima kasih kesempatannya untuk malam ini. Pak Iwan, tahun 97 Garry Kasparov kan kalah tuh oleh mesin. Catur ya? Iya, catur, Grandmaster catur. Kemudian itu kan catur kan salah satu yang dianggap sebagai perwakilan matematik pada saat itu. Kemudian orang tahu oh catur tidak mewakili matematik. Kemudian 2015 KG itu juara dunianya The Chinese Game of Go. Jadi permainan Go dari China itu kalah juga oleh AlphaGo. Dulu padahal susah sekali ngalahin itu. Kemudian itu kan Chinese of Go itu dianggap oh itu benar-benar kayak matematik karena kombinasi permainannya ribet gitu dan sebagainya. Tapi kalah juga oleh AlphaGo, mesin juga. Nah, kemarin September 2020 Quantum Magazine bilang tahun depan sekarang sedang dilatih AI untuk ikut Olimpiade Matematik. Tahun depan mungkin akan ditandingkan. Nah, jadi seperti yang Pak Iwan prediksi gitu, guru matematika bisa senjakala banget nih. Udah kita udah makin tipis kesempatannya gitu. Jadi apakah pernyataan di Pak Iwan yang bilang dancing with mesin itu cuma lip service atau penghalusan dari bahwa sesungguhnya kita emang udah deket banget kalah dari mesin gitu. Jadi makanya kita kudu bagaimana gitu. Jadi kata-kata itu hanya penghalusan bahwa kita benar-benar kalah gitu. Apalagi ditambah minimal kalah dari orang yang atau manusia-manusia yang bisa lebih ngedance bareng mesin daripada misalnya Indonesia gitu. Kita gampang banget install aplikasi, terus kan aplikasi itu kan minta banyak data dari kita gitu. Dari aplikasi itu nanti jadi big data, dibaca orang yang punya data gitu. Kita benar-benar jadi bangsa yang benar-benar akan kalahan gitu kalau dibanding karena kita akan lebih susah untuk berdansa dengan mesin dibanding orang-orang yang lebih dulu menguasai ini gitu. Apakah saya terlalu berprasangka seperti itu atau bisa aja memang kejadiannya akan seperti itu. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Iya, silakan langsung Bapak. Nanti mungkin terjawab ya, tetapi secara umum menurut saya tidak ya. Ternyata seperti tadi ya, seperti menjawab pertanyaan saya itu, komputer juga tidak mungkin, masih belum dapat kok menjawab ya pertanyaan yang malah seorang anak usia 5 tahun bisa menjawab ya. Itu pakai common sense gitu ya. Ternyata tidak bisa. Demikian juga misalnya
mobil yang pakai sistem itu ya, yang dapat driverless ya, yang bisa autopilot ya. Autopilot ya. Driver. Misalnya ada bola tiba-tiba ke depannya, itu programnya kemungkinan akan berhenti sebentar menunggu bola itu lewat gitu, lalu mobil itu jalan lagi ya. Tetapi seorang sopir yang manusia tahu ya, kalau ada bola menggelinding di belakangnya ada anak biasanya, gitu ya. Nah, dia harus menunggu dulu, melihat lagi. Tapi kemungkinan itu common sense, itu pengalaman kita, yang mana mesin belum tentu dia tahu itu. Dia harus diajari lagi untuk itu, ya. Jadi menurut saya tidak, memang seperti catur itu kalah kita ya, pasti kalah kita. Dengan permainan Go itu juga kita kalah. Karena sistemnya sudah terumus baik. Seperti tadi ya, sudah langkah-langkahnya kita akan maju ke sini, kemungkinannya kemana. Itu if then else kan, ya. Itu memang makanannya mesin. Jadi kalau dikatakan bahwa itu manusia akan menang, rasanya kok mustahil ya. Setidaknya di masa depan kita pasti kalah kalau di situ. Ya, malah lebih hebatnya lagi, sebetulnya tidak hanya main catur dengan itu seperti kegiatan yang tidak manusiawi ya, dalam tanda kutip ya, karena itu sangat sangat logis, sangat itu ya. Tetapi gini, pada tahun lalu saya mungkin perlu diralat ya. Pada tahun lalu mahasiswa ilmu komputernya di MIT itu menulis sebuah paper, ya, yang menulis ternyata komputer, kecerdasan buatan. Dan mereka kirim pakai nama samaran, dikirim ke jurnal dan diterima, diterbitkan. Lalu setelah itu mereka bilang, itu loh, itu yang mengerjakan bukan kami, itu yang mengerjakan adalah kecerdasan buatan. Ya, kalau main catur bagi saya itu sangat mesin ya, itu jadi tidak masalah, itu tidak aneh. Tapi ini sudah bisa menulis loh. Ya, kalau sekarang kita mau menulis paper, itu sebetulnya yang menuliskan abstrak itu bisa artificial intelligence sudah. Yang menuliskan daftar pustaka itu sudah mesin. Jadi kita tidak perlu. Jadi semakin lama kemungkinan kita akan berkurang di sana. Jadi menurut saya disebut dancing with robots. Kata dancing di sana karena kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang manusiawi, gitu ya. Jadi bukan, kalau catur bagi saya tidak aneh, itu sangat mesin ya, itu sangat matematika. Jadi pasti bisa. Tetapi berdansa ya, ini nanti kita berpikir berdansa, bercengkrama ya, kemudian bercanda dengan mesin, bisa tidak? Ini yang menjadi tantangan kita ke depan ya. Ini karena di situ pertanyaannya menjadi menarik sekarang ya. Kita bisa bertanya bisa berdiskusi dengan mesin ya. Kalau seperti tadi, kalau bermain catur, bermain Go, itu sudah ada algoritmanya. Ya. Tapi bagaimana dengan bercengkrama? Bagaimana dengan ngobrol? Ya, bagaimana dengan bercanda dengan mesin? Baik, luar biasa. Ya, luar biasa menambah.
Makanya kata berdansa itu penting ya, karena di situ melibatkan keahlian manusia yang belum diambil alih oleh mesin. Ya, bernalar juga ya, bernalar belum diambil. Nanti saya tunjukkan. Baik, Terima kasih Pak Iwan. baik, baik Pak Anton, ya, silakan dihilangkan emoticon untuk ini, untuk raisennya sehingga tidak terkelabui saya. Baik, ini satu lagi dari Pak Adrian. Setelah itu kayaknya saya nggak tega kasih giveaway dulu. Giveaway nanti barengan aja deh. Nomor 1, nomor 2 sekalian nanti di belakang. Ini banyak sekali pertanyaan juga di chat, juga ada yang raisen juga banyak, tapi kita kasih satu kesempatan lagi. Nanti saya akan lanjut untuk membaca pertanyaan-pertanyaan di chat, juga lanjut untuk bapak-bapak yang bertanya lewat raisen. Setelah Pak Iwan meneruskan slide dan presentasinya. Satu pertanyaan lagi sebelum Pak Iwan melanjutkan, silakan Pak Adrian. Saya buka mikrofonnya. Oke. Terima kasih Pak Hairudin atas kesempatannya. Selamat malam semua. Banyak pertanyaan Pak, karena materinya memang sangat keren Pak, menarik Pak Hairudin. Pak Prof, selamat malam Pak Prof, bisa mendengarkan suara kami? Bisa, selamat malam Pak. Ya, nama saya Adrianus Pak, Teterego. dari mana ini? Dari Palu Bapak Pak. dari mana? Dari SMA Negeri 5 Palu Pak, Sulawesi Tengah. Wah, ya baik. Sangat keren materinya. Ada 2 pertanyaan Silakan, Pak Prof. Yang pertama ini saya memintakan pendapat Pak Prof. Saya agak khawatir Pak dengan apalagi dalam periode robotisasi, Society 4.4 apalagi menuju ke Society 5.0, robotisasi pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia ini akan jelas akan memberikan dampak pengurangan tenaga kerja. Akan banyak pekerja-pekerja yang mungkin akan diberikan jatah PHK oleh perusahaan-perusahaan kelak nantinya, sekaligus membuat banyak yang menganggur Pak. Dan ini bisa menimbulkan dampak sosial, gejolak sosial, chaos dalam masyarakat secara sosiologis. Itu yang pertama, bagaimana pandangan Prof mengenai hal ini? Seberapa jauh misalnya dampaknya untuk itu. Yang kedua, karena manusia ada ciptaan Tuhan, jelas melebihi dari komputer atau robot ciptaan manusia itu sendiri. Kalau manusia kan Prof, kita sama-sama tahu mempunyai IQ, intelligence quotient, ada EQ, emotional quotient. Emotional quotient sendiri nggak ada pada komputer robot, sehingga ciri khas manusiawi mencintai orang lain misalnya nggak bisa kita ajarkan kepada komputer atau kepada robot. Itu yang saya khawatir, nanti banyak pelajar kita akan terlalu fokus pada robotisasi ini sehingga sense of humankind itu mulai hilang. Sense of humankind, rasa kemanusiaan agak menurun. Ini pandangan subjektif saya Prof. Gimana tanggapan Prof untuk ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mengatakan bahwa robot tidak akan menyamai manusia itu mungkin maaf, menurut saya terlalu takabur ya. Itu manusia yang menurut saya tidak boleh kita takabur, bahkan terhadap mesin ya. Kita tidak boleh, kita harus tetap menjadi makhluk yang bersahaja ya. Bahkan bukan saja pada binatang ya. Kita juga tidak mengatakan binatang itu lebih rendah dari kita ya. Kita maaf saya mengatakan itu karena kita sesama makhluk hidup harus itu ya. Dan saya harus tambahkan, bahkan kita tidak boleh merasa takabur dengan mesin ya. Mengatakan mesin tidak mungkin dapat menggantikan saya, belum tentu ya. Saya rasanya begitu sombong kalau mengatakan itu. Belum tahu masa depan seperti apa, kita tidak tahu ya. Kemungkinan bahwa nanti di masa depan manusia badan-badan kita sebagian digantikan oleh mesin, walaupun tidak seluruhnya ya. Kemungkinan itu terjadi ya.
masa depan itu kita tidak tahu. Jadi kalau saya tidak begitu takabur sampai di sana ya, mengatakan bahwa manusia itu pasti lebih hebat dari robot, tidak. Ya, belum tentu. Bahwa manusia yang membuat, iya, tetapi buatan manusia itu bisa lebih hebat dari dirinya. Contohnya kalkulator ya, yang sederhana. Kalau untuk berhitung ya kita kalah. Tapi anehnya orang Indonesia itu banyak yang mengadu anaknya dengan kalkulator ya, dilombakan ya cepat-cepatan. Menurut saya itu yang keliru ya, melihat teknologi secara keliru. Kemudian perasaan, bahwa perasaan itu sekarang hanya dimiliki manusia, betul. Tetapi setelah perasaan itu dapat dikuantifikasi, dapat diubah menjadi angka, itu sudah dapat diproses oleh mesin. Jadi bahwa sekarang belum ada perasaan, sebentar, tunggu dulu. Kita tidak bisa mengatakan masa depan seperti sekarang. Kita belum tahu. Bisa saja ya, bisa saja nanti kapan-kapan kita sudah mulai berpikir ya, pacaran nanti dengan robot aja gitu ya, daripada itu cerita fiksi ya. Sekarang masih cerita fiksi, tapi nggak tahu ya gitu. Nulis aja udah bisa sekarang, Prof. Ingin istri yang penurut mungkin memilih robot. Oke, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Hai. Ya, terima kasih Pak Adrian. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan dulu pemaparan dari Prof. Ini semakin menarik ini. Prof, kita teruskan dulu, mungkin sekitar 20 menitan, nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu, mohon maaf, kita lanjut dulu sebentar. Baik, silakan Prof. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah terlihat lagi ya? Sudah Bapak, sudah. Ya, oke. Nah, dengan keadaan seperti sekarang ya, dengan mesin terlibat dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, maka kita menjadi bertanya, ya, yang paling penting kalau begitu apa? Gitu ya, pendidikan. Jadi pendidikan itu harus seperti tadi Siri ya, seperti Siri itu tadi ternyata tidak bisa untuk yang keterampilan yang sangat mendasar ya, yang basic skill. Nah, basic skill apa untuk hidup berdampingan dengan mesin? Menurut artikel itu ada dua ya, dan saya amini ini. Jadi pertama, membaca. Kemampuan membaca ini penting. Jadi ternyata membaca di sini bukan membaca kata per kata kayak tadi ya. Pertanyaannya itu Siri bisa kalau kata per kata. Tetapi memaknainya itu harus dipelajari. Anak-anak kita butuh ini, ya. Nah, termasuk kosakata, kekayaan kosakata. Di sini yang menjadi masalah kosakata ini. Kosakata, semakin banyak kosakata, dia akan semakin baik dalam menyiapkan kecakapannya, membangun kecakapannya. Artinya, ini menjadi masalah ya. Untuk keluarga yang mempunyai pendidikan baik, orang tuanya berpendidikan baik, itu akan memiliki kosakata yang lebih banyak dibanding orang tua yang kurang terdidik. Akibatnya, anak-anak di rumah memiliki kosakata yang berbeda dari keluarga yang berada terdidik dengan keluarga yang tidak terdidik, akan timpang. Di sini masalahnya. Pendidikan harus menjawab ini. Bagaimana mengatasi hal ini, karena ada ketimpangan. Ya. Kemudian kedua, kalau membaca mungkin belajar dari rumah, ya. Tetapi matematika kebanyakan belajarnya di sekolah. Nah, artinya di sekolah ini penting. Artinya sekolah yang baik dengan sekolah yang biasanya untuk anak-anak dari keluarga berada,
ini atau dengan keluarga yang tidak berada, untuk daerah yang perkotaan dengan daerah pedesaan, ini menjadi masalah. Ada ketimpangan lagi. Jadi untuk ke depan ini tidak sesederhana kita membuat kurikulum untuk nasional ya. Karena ini tetap akan menjadi ketimpangan ya. Kalau istilah saya, kode pos masih menentukan kualitas pendidikan ya. Oke, selanjutnya ini saya beri contoh ya. Tadi ada yang bertanya beberapa ya. Ini contoh kalau di Amerika Serikat kelas 8 yang disebut sebagai cakap matematika harus mampu mengerjakan ini ya. Ini satu contoh, satu soal ya. Ini soalnya seperti ini. Jumlah 3 bilangan sama dengan 173. Jika bilangan terkecil sama dengan 23, dapatkah bilangan terbesar sama dengan 62? Ya atau tidak? Jelaskan jawabmu. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda punya kalkulator, bagaimana Anda mengerjakannya? Anda terbantu? Di mana Anda mau menggunakan teknologi? Setelah memodelkan baru bisa. Iya, Iya. gitu ya. Jadi mau tidak mau kita mengatakan rasanya masih jauh sih ya untuk mengatakan, bukan saya takabur ya. Ini mengatakan bahwa dalam hal ini manusia masih, kalau menghitungnya justru hebat ya. Kayak tadi bermain catur, hebat. Tetapi kalau menafsirkan ini, menerjemahkan ini, rasanya ini yang manusia tadi ya, kemampuan tadi. Manusia yang masih tetap harus membawa piring kotor ke tempat cucian ya. Tetap harus manusia. Ya. Kemudian yang menyusun di lemari, menyimpan di lemari, piring bersihnya tetap harus manusia. Jadi ada hal-hal yang di sini kita lihat ternyata tidak, kita kalau mau berdansa dengan robot, kalau kita mau bernalar dengan mesin, kita harus tahu di mana peranan mesin yang tepat, di mana peranannya kita. Gitu ya. Dalam hal ini, kalau kita bisa lihat misalnya 23, kita langsung mengatakan, oke, kalau gitu kemungkinan paling besarnya 23 ditambah 62 ditambah 62 ya. Itu bisa pakai kalkulator. Iya. Itu bisa pakai mesin. Kemudian setelah muncul hasilnya berapa itu? 23 tambah ini 124, 147 ya. Oke. Kalau 147 paling besar, jadi nggak mungkin sama dengan 173 ya. Iya. Dari situ kita akan menafsirkan jawabnya tidak, gitu ya. Dapatkah tidak? Tidak bisa, ya. Jelaskan jawabmu, itu sekali lagi kita akan berargumen di situ, menyampaikan argumennya. Kita lihat di sana, jadi sebenarnya dalam hal ini kita bisa menggunakan kalkulator atau kita menjawabnya bagaimana kita menggunakan mesin itu membantu kita dalam bernalar ya. Kemampuan bernalar kita tidak diambil alih. Tetapi kalau gurunya bertanya berapa 62 ditambah 62 ditambah 23, yaitu bisa dijawab oleh kalkulator. Ya. Tetapi kalau pertanyaannya seperti ini tidak bisa langsung, ya. Karena informasi ini tidak dipahami oleh mesin. Misalnya, saya suka pakai contoh ini ya. Kalkulator saya rusak, tombol 9 dan 5. Tombol 9 dan 5-nya rusak. Coba munculkan 95. Oke. Ya,
di situ. Di situ banyak kemungkinan seorang anak belajar ya. Pertama, dia belajar tentang number sense ya, bagaimana memaknai bilangan. Kedua, yang lebih penting, caranya banyak gitu ya. Lalu kita bisa bilang, oke, sekarang tanda tambah tidak boleh dipakai, rusak juga. Angka 9, tombol 9, tombol 5, dan tambah rusak gitu ya. Bagaimana? Itu menambah kreativitas ya, berpikir kreatif, berpikir majemuk ya. Nah, hal seperti itu yang seharusnya kita sebagai guru melibatkan teknologi di situ ya. Kalau itu yang dikerjakan, maka kemampuan bernalar anak-anak itu tidak menurun, justru meningkat. Baik, selanjutnya caranya bagaimana? Jadi kita sudah lihat tadi ya. Jadi sebenarnya bagaimana pelajarannya sebetulnya tidak perlu berubah. Pelajaran matematika, pelajaran bahasa, tetap aja seperti itu. Tetapi kita harus pada penekanan pada pemahaman konsep dan penyelesaian masalah. Karena itu dua hal yang akan dibutuhkan dalam kehidupan yang termesinkan ini. Ya. Sekarang ada tiga pekerjaan yang tidak tersentuh mesin atau belum tersentuh mesin. Ya. Dan ini yang seharusnya pendidikan memikirkan, membelajarkan ini. Ya. Pertama adalah menyelesaikan masalah yang tak terstruktur. Jadi masalah yang belum pernah dilihat sebelumnya, ya, masih acak-acakan masalahnya. Ini murid kita harus sering melakukan seperti ini, ya. Dan kita guru jangan cepat-cepat memberitahu cara mengerjakannya. Ya, mereka harus mengalami kesulitan, harus mengalami kegagalan, kerepotan, ya. Untuk sampai mereka mengalami aha gitu ya. Itu jawabannya. Itu yang penting. Kemudian bekerja dengan informasi baru. Kemudian mengerjakan tugas-tugas manual yang tidak rutin. Ya, ini yang akan dijamin tidak akan diambil alih oleh mesin. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan di itu ya. Di grafik tadi ya, dan ini yang menjadi pegangan untuk bagaimana orang-orang OECD merancang PISA ya. Jadi yang kita bicarakan ini itu sebetulnya dasarnya bagaimana PISA didesain ya. Oke, sikap umum. Jadi ini yang tadi yang harus kita sebarkan terus, bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa mesin ini akan bersama kita, ya. Jangan pikir bahwa kita akan tidak ada mesin lagi gitu. Mungkin kita mau ke hutan gitu ya, terus tidak ada mesin. Ya kalau kita itu tidak bisa, kita akan terus bersahabat dengan mesin. Kemudian kita harus kalau begitu harus mendalami dan menjajaki terus bagaimana manusia dapat bersama mesin untuk belajar bersama, berpikir bersama, menyelesaikan masalah. Kita akan berdansa dengan mesin untuk itu. Oke, saya akhiri di sini. Ini pesan dari sang mesin mengatakan begini. Kan kalau film-film fiksi selalu mengatakan robot itu mengambil alih ya, mengambil alih kehidupan. Ternyata sang mesin berkata begini. Manusia harus terus melanjutkan apa yang mereka kerjakan, ya, membenci dan bertikai dengan sesamanya, ya. Saya akan duduk di latar belakang dan membiarkan kalian mengerjakan kesukaannya itu. Manusia memiliki cukup tenaga dan semangat untuk memuaskan keingintahuan saya. Mereka tak perlu khawatir bertikai melawan saya. Karena memang tak ada yang dikhawatirkan. Terima kasih.
Keren Bapak, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan eh, bermain dulu dengan soal giveaway. Setelah itu kita akan berdiskusi kembali untuk bertanya pada Prof. Iwan. Baik, saya akan bacakan giveaway. Sebentar. Oke, baik. Bapak dan Ibu siap-siap ya untuk menjawab giveaway ini. Dan Bapak dan Ibu silakan menjawab giveaway-nya itu ke kita di all panelists. Oke. Nanti kita akan coba baca dan saya akan bantu Prof. Iwan untuk membacakan jawaban Bapak dan Ibu yang lebih cepat dan lebih tepat gitu. Baik, pertanyaan pertama. Dengan semakin banyak keterlibatan mesin dalam kehidupan manusia, matematika seperti apa yang harus dibelajarkan? Sekarang ya, dengan semakin banyak keterlibatan mesin dalam kehidupan manusia, matematika seperti apa yang harus dibelajarkan? Silakan Bapak dan Ibu untuk giveaway pertanyaan pertama. Oke, ini ada jawaban pertama nih, Prof, dari Pak Muhammad Sahrani, matematika penyelesaian masalah. Ada dari Pak JP Moran, statistika dan aritmatika. Ada Pak John Thompson Saragih, penekanan pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Kemudian ada dari Pak Fong, matematika yang banyak menganalisa. Dan Pak Adrian Teterago, matematika logaritma. Ini dulu. Bagaimana Prof ini? Ya. Saya ulangi jawaban dari Pak Sahrani, matematika penyelesaian masalah, pemecahan masalah. Dari Pak JP Moran, statistika dan aritmatika. Pak Jan Thompson Saragih, penekanan pada pemahaman konsep. Ini dulu, Prof. Ada yang benar? Pak Saragih ya, menurut saya yang paling lengkap jawabannya. Oke, baik. Ya, selamat buat Pak Jan Thompson Saragih. Jadi jawaban dari Pak Jan Thompson Saragih adalah penekanan pada pemahaman konsep dan pada pemecahan masalah. Pak Saragih, mohon kami dikirimkan biodatanya. Oke, baik. Nanti ini aja ke private boleh. Baik, ini saya tidak baca lagi yang di bawah, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ini banyak sekali juga jawabannya. Dan terakhir ada dari Pak Eka Oktahabiza. Ini Ibu apa Bapak ya? Matematika yang meningkatkan kemampuan berpikir tinggi, penalaran dan penyelesaian masalah. Ini sudah terlingkupi jawabannya tadi oleh Pak Jan Thompson. Baik, Pak Jan Thompson, mohon kami Tidak ada yang salah sih sebetulnya ya. Iya Bapak. Nah, bersiap-siap untuk pertanyaan yang kedua, Bapak dan Ibu. Bersiap-siap untuk pertanyaan kedua. Pak Saragi jangan lagi ya. Kita kasih kesempatan ke yang lain. Pak Saragi nanti tolong di private biodatanya. Pengiriman untuk giveaway-nya. Hadiah untuk giveaway-nya. Next, yang nomor 2. Jenis pekerjaan seperti apa yang akan diambil alih oleh mesin atau robot? Sekali lagi saya bacakan. Jenis pertanyaan seperti apa yang akan diambil alih oleh mesin atau robot? Silakan Bapak dan Ibu. Lagi-lagi dari Pak Sahrani yang bersifat rutinitas. Oke. Dari Pak JP Moran, pekerjaan tanpa perhitungan. Oke, saya tunggu sampai 5 jawaban dulu, nanti saya serahkan ke Prof. Yang mana yang akan kita konklusi dulu. Oke, baru 2. Yang ketiga dari Pak Fong, yang bersifat rutin, terstruktur dan spesifik dari Pak Fong. Kemudian dari Pak Heri, yang bersifat rutin, ini juga sama dengan Bu Maya Rohmayati, bersifat rutin dan instruksional. Kemudian Bu Siti Jenab juga perhitungan rutin, Pak Adrian juga perhitungan rutin, Bu Mulia Hamarong pekerjaan yang terprogram. Ini gimana, Prof ini? Oke, saya baca yang bersifat rutin sebenarnya jawaban pertama ya dari Pak Muhammad Sahrani, itu yang bersifat rutin. Kemudian Pak JP Moran, pekerjaan tanpa perhitungan. Pak Fung, terstruktur dan spesifik. Yang lainnya sih sama seperti Pak Sahrani, pekerjaan yang terstruktur gitu, rutin gitu. Nah, ini gimana, Prof? Atau masih belum? Saya bacakan. Ada 2 ini, tapi harus dipilih yang pertama mungkin ya. Iya. Pak Adrian ya, Pak Adrian Peterego ya. Iya, pekerjaan yang rutin dan berulang. Iya.
Oke, maaf yang itu ada yang sama tapi itu. Baik, terima kasih. Iya, iya Pak Adrian Teterego, silakan kirimkan alamat Sulawesi Tengahnya, kita akan kirim hadiah ke Palu ini. Malam ini jauh nih jatuh hadiahnya ke Palu. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Oke, baik ini mohon ditabulasi Pak Mufid dan teman-teman, ini ada dari Pak Jan Thompson udah kirimkan alamat di all panelist. Kita tunggu satu lagi di Bapak Adrian. Baik, saya akan bacakan pertanyaan nih Prof dari teman-teman yang sudah bertanya tadi. Saya akan lanjutkan pertanyaan. Namun Bapak dan Ibu, kita terbatas oleh waktu, jadi mungkin juga bisa jadi saya tidak akan membaca seluruh pertanyaan. Jadi saya baca yang lebih cepat dulu aja. Dari Pak Heri Sutarto, karena mungkin ini juga tadi Prof juga mengatakan mungkin sudah ada jawaban di slide Prof ini. Baik, ini saya bacakan. Dari Pak Heri, bagaimana agar pelajar kita tidak terjebak terlalu dalam terhadap matematika mesin, penggunaan photomatch, matchway, dan sebagainya menjadikan pelajar bergantung terhadap penggunaan teknologi tersebut. Hanya dengan memfoto soal atau scan ataupun mengetik soal dalam aplikasi tersebut, jawaban sudah terpampang dengan bagusnya. Nah, ini gimana nih, Prof? Ya, itu tugasnya kita ya. Kalau gini, jadi kita membuat pertanyaan, mengajukan masalah di kelas, itu tidak boleh dapat dijawab oleh Google, tidak boleh dijawab oleh Wolfram Alpha ya. Alpha yang sering. Ya, atau yang tadi, software yang tadi. Kalau bisa dijawab ya salahnya kita. Ya, tetapi kalau soal yang tadi saya tunjukkan rasanya nggak bisa ya. Wolfram Alpha juga belum bisa ya mengerjakannya. Harus eksplorasi yang udah seperti itu. Iya, betul. Jadi gampang kok sebetulnya, tidak susah juga untuk membuat menyiasatinya ya gitu. Tetapi memang berbeda ya. Cara kita bertanya sekarang itu berbeda dengan cara bertanya saat sebelum ada teknologi ya. Oke. Iya, gitu. Semoga menjawab. Oke, gitu ya Pak ya, Pak Heri. Kemudian Bu Cinta Libatisuta, Bapak ini saya juga. Seberapa yakinkah Profesor terhadap keseimbangan teknologi untuk manusia tersebut? Sementara peran pendidikan kita tertinggal ratusan tahun di belakang untuk menyeimbangi arus dari teknologi tersebut. Saya tidak begitu masalah ya sebetulnya dalam hal itu. Kita sama-sama ya dengan adanya wabah ini sebetulnya semua kedodoran kok ya pendidikan ya. Jadi di dunia itu. Tapi ya tergantung kita sekarang. Kita sekarang di garis awal yang sama semua ya sebetulnya. Jadi tinggal kita mau menjawabnya bagaimana. Memang kita bermasalah di infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak memadai, terutama untuk daerah-daerah terpencil dan jauh ya. Itu rasanya kita tidak memadai ya. Jadi saya tidak berpikir setiap anak memiliki gawai ya. Tetapi balai desa itu harus dapat terhubung dengan internet ya. Untuk kita dapat mengirimkan bahan ajar harus kita gunakan teknologi. Ya. Iya, tetapi setelah itu bisa dibuat unplug ya. Unplug jadi tidak perlu elektronik ya. Setelah sudah ada jadi pensil itu, pensil dan kertas sudah bisa ya. Tetapi untuk mengirimkannya perlu teknologi. Gitu ya. Karena kita tidak bisa mengharapkan itu ya, mengharapkan internet terus-terusan secara daring, menurut saya terlalu muluk ya. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, saya mungkin akan 3 pertanyaan lagi, waktu yang membatasi kita. Jadi saya baca 2 pertanyaan di chat dan nanti saya berikan kesempatan untuk raise hand yang satunya lagi. Baik, dari Pak Muhammad Sahrani. Apakah sudah saatnya guru matematika mengajarkan siswa menggunakan aplikasi matematika
seperti GeoGebra, Maple, dan sebagainya dengan porsi yang lebih banyak dibanding menguraikan proses pengertian hitungan aljabar pada saat tatap muka di kelas? Tidak ya, menurut saya. Menurut saya bukan seperti itu sih. Menurut saya yang tadi itu ya, masalah-masalah yang dia boleh saja pakai teknologi gitu ya. Tetapi bukan untuk menggantikan bernalarnya dia. Oke. Gini ya, sering ini pertama melihat bahwa kita ada satu pandangan mengatakan bahwa anak itu dengan adanya komputer, dengan adanya mesin membuat manusia jadi bodoh. Itu tidak boleh. Ya, jangan sampai kecakapannya manusia membuat manusia itu kecakapannya menurun dengan adanya mesin. Justru dengan adanya mesin manusia bisa meningkat kecakapannya. Dan memiliki kecakapan baru. Kecakapannya baru, betul. Yang tidak ada sebelumnya, gitu ya. Yang tadinya tidak penting. Ingat, sebelum ada Google, kita kalau mau cari pengetahuan tertentu, kita harus ke perpustakaan. Kalau ada yang setua saya pasti tahu bagaimana sulitnya ya. Pakai katalog ya, pakai kartu. Sulit itu carinya. Tetapi sekarang kita tidak perlu ke perpustakaan. Cukup di ponsel kita ya, 24 jam. Ya, kita langsung bisa cari. Jadi ada kecakapan baru. Dengan adanya teknologi itu tidak mengurangi kecakapan saya. Memang ada kecakapan saya yang sudah menjadi kedaluarsa. Ya. Nah, salahnya pendidikan kalau itu tidak dimutakhirkan. Ya, kecakapan itu harus dimutakhirkan dengan melihat kecakapan-kecakapan baru. Ya. Begitu, Pak Khairuddin. Iya, Bapak. Ini satu pertanyaan lagi yang saya baca dari kolom chat. Mohon maaf yang lain Bapak dan Ibu. Bagaimana pandangan Bapak dengan exoskeleton prototipe rangka mesin yang dikendalikan oleh gelombang saraf, termasuk artificial intelligence kah? Gimana? Aduh, bisa diulang? Maaf, saya nggak dengar. Iya, ini saya juga baru tahu. Bagaimana pandangan Bapak dengan exoskeleton prototipe rangka mesin yang dikendalikan oleh gelombang saraf, termasuk AI kah? Wah, nggak tahu ya. Iya sih. Itu mungkin hanya bukan di masalah kognitif ya, kali itu teknologinya itu ya untuk apa? Saya mungkin belum tahu. Iya, saya juga baru dengar itu. Iya, tolong dikirim aja nanti coba saya pikirkan. Nanti saya jawab secara itu lewat surat. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya buka kesempatan bertanya dua orang. Pertama Pak Jufri Adi. Silakan Bapak, saya buka mikrofonnya. Pak Jufri, silakan Bapak. Mikrofonnya sudah saya buka. Oh, malah dimatikan lagi. Baik, saya ke Pak Hendra. Oke, Pak Hendra, saya buka mikrofonnya ya. Silakan Pak Hendra. Iya Pak Prof. Ada dua pandangan soal robot di dunia ini ya, yang besar, versi Amerika dan Jepang. Jadi Amerika menganggap bahwa suatu hari robot bisa menjadi musuh manusia. Maka oleh karenanya mereka membuat robot itu bentuknya fungsional. Sementara Jepang sebaliknya menganggap robot justru akan membuat peradaban manusia menjadi super sejahtera. Makanya robot-robot dari Jepang itu biasanya bentuknya seperti human. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Terima kasih. Baik. Ya, langsung aja Prof. Kalau saya pribadi sih keduanya bagus ya. Ngebiarkan aja mereka masing-masing mengembangkan
versinya yang satu berbentuk apa manusia gitu, hominid gitu, yang satu tidak, ya kita bisa belajar dari keduanya. Kita bisa menggabungkan, Iya, iya. tidak masalah. Kita tidak perlu fanatik memilih salah satu. Kita bisa belajar dari keduanya. Demikian mudah-mudahan menjawab. Lalu, Profesor, terima kasih. Oke, justru menguntungkan kita. Terima kasih Pak Hendra pertanyaannya. Saya lanjut. Saya buka mikrofon bagi Bu Siti Malika. Silakan Ibu. Silakan Bu Malika. Adakah? Oke, saya coba buka ke yang lain dulu. Ini Bapak atau Ibu ya? Sundun Tri. Oke, silakan. Bapak atau Ibu Sundun. Ya, silakan. Halo, Ibu. Ibu Sundun atau Bapak, silakan bertanya. Saya sudah buka mikrofon. Halo. Oke, sepertinya terkendala jaringan atau terkendala voice-nya. Saya coba kembali ke Pak Jufri Adi. Silakan Pak Jufri Adi. Pak Jufri? Baik, sepertinya juga tidak. Terakhir saya coba ke Pak Kong. Pak Kong, silakan. Permisi. Permisi. Kayaknya tidak terkontrol suaranya. Baik Prof, kita sudah pukul 20.50. Terus kali diskusinya Prof. Mungkin karena nanti sebentar lagi ada bagian dari pihak Casio untuk mempromosikan Casio Picture Competition. Dan juga nanti ada dari pihak dari pihak reseller yang akan mempromosikan tentang Casio. Jadi sebelum kita ke sana, kita minta konklusi dulu dari Bapak tentang diskusi kita malam hari ini, Bapak. Baik, terima kasih. Konklusinya kebingungan. Kemungkinan penuh dengan pertanyaan ya. Jadi kita sama-sama harus merevolusi pendidikan kita di ruang kelas kita ya. Bagaimana? Tetapi setidaknya kita sudah menyadari ya apa yang dibutuhkan. Secara kasar kita sudah tahu. Tetapi bagaimana bagaimana teknisnya, bagaimana prakteknya di kelas. Nah, itu mungkin yang kita masing-masing harus kreatif ya. Dan mungkin forum-forum seperti ini dapat menjadi peluang untuk membagikan itu. Jadi untuk para guru, teman-teman guru itu kalau mempunyai ide-ide tertentu dibagikan ya. Di zaman sekarang itu harus dibagikan menggunakan forum-forum virtual seperti ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Iya, kami yang sangat berterima kasih Prof. Ini sangat menambah pengetahuan dan wawasan kami terhadap pentingnya bagaimana kita menjadi bagian guru yang tidak bisa terpisahkan dengan teknologi, dan kita juga harus bisa berdancing with robot gitu. Jadi kita tidak akan mati Bapak dan Ibu dengan adanya teknologi, tetapi bagaimana kita secara cerdas memanfaatkan teknologi, memanfaatkan robot di dalam pembelajaran kita, sehingga menjadi bagian yang sangat menyenangkan dan bagian yang sangat bisa mengangkat sesuatu yang real ke dalam pembelajaran kita karena bantuan teknologi atau robot. Terima kasih Prof. Iwan, ini luar biasa bagi kami. Kita masih 112 orang bertahan di room, jadi ini bagus sekali Prof. Teman-teman masih betah ini. Semoga ke depan kita masih bisa berdiskusi lagi. Kita juga bisa memohon kesediaan Prof untuk menyediakan waktu lagi buat kami para guru yang selalu ingin sesuatu yang baru bagi penambahan wawasan kami. Terima kasih sekali lagi Prof. Iwan. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi Prof. Baik, terima kasih.
Terima kasih semuanya. Ya, satu kata penutup mungkin dari saya ya, apa namanya? Jangan pada tahun 60-an itu selalu kita ketakutan ya. Pada tahun 60-an itu sudah ketakutan dengan adanya komputer ya. Dengan adanya ini takut ya bahwa banyak pekerjaan yang diambil alih gitu ya. Ternyata tidak terbukti kok ya. Tidak terbukti yang apa namanya penurunan pengangguran tidak semakin banyak kok gitu ya. Malah lapangan pekerjaan banyak yang baru ya. Seperti pilot drone. Itu kan tidak ada dulu. Sekarang ada. Ya. Oke, jadi jangan khawatir. Oke. Terima kasih sekali lagi Prof. Iwan Pranoto dan kita beri aplaus untuk Prof. Iwan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menutup kegiatan kita, saya persilakan Bu Lisa mungkin ya, Bu Lisa untuk memaparkan tentang Casio kompetisi Casio Teacher yang keempat. Saya berikan kesempatan kepada Bu Lisa untuk memaparkan. Bu Lisa sudah jadi apa namanya presenter. Silakan Ibu jika ingin memaparkan tentang Casio kompetisi kita. Cek Bu Lisa, halo. Atau dari Bu Pinta, silakan. Oke, saya bacakan Bapak dan Ibu, nanti mungkin Bu Lisa atau Bu Pinta bisa menambahkan. Bapak dan Ibu, kita sedang ada kompetisi Casio Teacher Member yang keempat. Nah, ini ada 11 hadiah untuk 10 pemenang. Di 11 hadiah 10 pemenang, berarti ada yang dapat 2 dong. Juara 1 ada Casio Graving Calculator TG50 dan Casio Watch. Oh iya, juara 1 dapat 2 berarti. G-Shock atau Baby G. Yang juara kedua dan ketiga dapat Casio Graving Calculator TG50. Ini canggih banget TG50. Juara keempat sampai keenam Casio Watch G-Shock atau Baby G. Pemenang berhadiah khusus. Detailnya Bapak dan Ibu bisa ngeklik di link yang ada di chat Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu bisa ngeklik di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, nanti silakan diklik untuk informasi lebih lanjut. Sekarang sebelum menutup saya serahkan kepada Pak Arfansah untuk sesinya Pak Arfan. Silakan Bapak. Pak Arfan, cek Pak Arfan, silakan. Halo Pak Arfan. Presenternya sudah di Pak Arfan, Pak. Oke Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Herudin. Iya. Selamat malam buat Bapak Ibu guru yang kami hormati. Terima kasih pencerahan juga buat Profesor Iwan. Aduh, enak sekali dengarnya. Hanya jawab yang membangun. Jadi kita yang tadinya kurang paham lebih tahu hal yang masalah teknologi. Baik, kesempatan ini saya akan sampaikan seperti biasa Pak. Ini kita ada kalkulator Classpad 330 yang Bapak Ibu lesson ini pembelian buy one get one. Kemudian untuk kelas quiz juga kita ada promo untuk Bapak Ibu guru untuk FX 991X kita khusus untuk kepemilikan guru harga 288.000. Nah, di pemesanan bisa hubungi BPA Sabah, yaitu saya Arfansyah dengan WA yang tertera di layar. Nah, mudah-mudahan belum ada layarnya deh. Iya, dari tadi saya sudah kasih WhatsApp untuk presenting. Silakan Pak. Iya. Bisa tadi di layar mana tadi?
Keren di layar HP saya, Pak. Ini Pak. Oh, sorry. Oke. Ini baru jelas. Nah, ini saya ulangi lagi. Prospek 330 dengan beli satu dapat satu dengan harga 2.100.000 dan kita ada tipe kelas WIS juga 991EX dengan harga kepemilikan dulu Rp288.000. Pemasaran bisa ke PT Asaba dengan saya dengan WA yang tercantum di layar. Sekarang kelihatan Pak ya? Iya, ini udah jelas nomornya nih, udah ada 0811 1865 255 ini. Iya. Silakan 24 jam untuk pemesanan, untuk tanya jawab mengenai produk ini. Silakan hubungi saya. Oke Pak, terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Pak Arfan. Ya Pak Herudin, Bu Lisa semua, terima kasih. Dan kembalikan Pak Herudin. Terima kasih. Oke, tambahan dari Bu Lisa, Bapak dan Ibu, kompetisi dibuka. Aduh, saya sering ini belepotan kalau bilang ini. Assalamualaikum Pak Kai. Halo. Oh ya, silakan Ibu. Mungkin Pak Arfan yang kaitannya dengan pertanyaan saya di LCC kemarin, yang kaitannya sama classmate itu sudah ada solusi belum Pak? Ayo. Iya Ibu, kemarin sih gimana tuh? yang mungkin Ibu bisa, saya sih juga sudah tanyakan hal ini, cuman untuk unit memang unit itu belum terlink Belum tercover ya? Halo Pak. ya Ya, belum terlink. Ya Masih OTW gitu Pak ya? iya iya Bu, Walaupun sama-sama classmate. nanti kita bisa lihat di websitenya Bu. Oke. Nanti kita coba hubungi Ibu secara ini untuk spesifikasi. Jadi sesama classmate tapi tidak terkoneksi gitu ya? Iya Bu, kalau kita connect ke laptop sih mungkin ya bisa. Cuma kalau untuk isinya berdiri sendiri agak sulit itu Bu. Nanti jelasnya nanti saya akan coba lagi Bu. Kemarin sih saya udah tanya, gitu. Memang belum ada sih. Jadi di LCC 67 ya Pak, sudah ada apa namanya penjelasan. Iya, betul Bu. Oke, mudah-mudahan soalnya supaya terkait kan karena kita 1 bulan membahas classmate, jadi kalau bisa di follow up Baik. itu bagus banget. Baik Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Pak Hair mungkin ada. Iya, silakan Pak. Pak Hair ada tambahan itu dari Mbak Lisa bahwa untuk kompetisi dibuka hingga 31 Desember. Iya betul. Iya, itu yang juga mau saya bacakan tadi yang saya belepotan. Oh, siap. Lanjut. Oh iya, kompetisi Bapak dan Ibu dibuka hingga tanggal 31 Desember 2020. Oke, jadi ya Pak Iwan, makasih banyak Pak Iwan. Pak Iwan pamit bagi kita semua Bapak dan Ibu. Sekali lagi makasih. Dan Bapak dan Ibu, informasi juga bisa didapatkan di Instagram @kasiyuedu_id. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu semangat sampai 31 Desember. Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi link presensi dan juga link evaluasi yang kita masih buka hingga pukul 22.00. Perhatikan di di kolom chat kita ada bit.ly/evaluasi E-nya besar ya, evaluasi LCSI. Bapak dan Ibu silakan mengisi itu untuk memperoleh sertifikat sekaligus. Kita bukanya hingga pukul 22. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang sudah berhadir pada malam hari ini. Pak Iwan, terima kasih banget. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu LCSI komite, kemudian teman-teman master trainer, kemudian juga Bapak dan Ibu yang sudah berhadir semuanya. Dan juga spesial kita akan menunggu bagaimana tayangan LCSI menutup akhir tahun pada minggu depan, karena setelah itu kita break dulu dan kita akan berjumpa pada tahun 2021.
Salam sehat semuanya, semoga dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari saya sampai sekian dulu. Terima kasih atas atensinya Bapak dan Ibu. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu Maya Rohmawat Mayati, saya lihat di kolom chat Ibu, Klaswis belum pernah belajar. Bapak Ibu yang ingin ikut kompetisi terkait Klaswis jangan kecil hati karena Bapak Ibu bisa mengunjungi situs YouTube ya, akun YouTube LCSC. Di sana sudah tersedia sejumlah video LCSC yang sudah membahas tentang Klaswis. Jadi silakan berkunjung ke sana untuk mempelajari. Juga di Kasih Teacher sudah ada contoh-contoh worksheet ya, Pak ya, yang bisa teman-teman pelajari. Iya, itu jadi inspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Pak Mufid, hostnya sudah saya serahkan ke Pak Mufid. Saya mohon maaf karena sedang ada penutupan Festival Literasi Sekolah SMK dan saya mohon izin untuk langsung menuju ke ruangan sebelah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Recording sudah dihentikan, berarti sudah aman. Ibu Bapak semuanya, saya coba kirimkan lagi Bapak dan Ibu jika menginginkan e-sertifikat. Sudah kami pastekan di kolom chat yang warnanya biru, diisikan saja, ada beberapa isian. Pastikan nama Bapak dan Ibu dan email Bapak dan Ibu tidak keliru, karena e-sertifikat akan terkirim ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Terus untuk lomba Kasih Teacher dibuka sampai dengan 31 Desember 2020. Informasi bisa dicek di Instagram @kasio_id. Silakan aja di follow Instagramnya. Semua berkaitan dengan Selasa malam juga selalu di posting di sana, dan beberapa hal menarik tentang matematika, tentang kalkulator di posting juga di Instagram itu. Jadi begitu kawan-kawan semuanya, izin pamit. Masih bertahan 70 orang di room ini. Kita akan ketemu lagi di Selasa depan insya Allah dengan menu-menu yang berbeda, dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang menarik. Link untuk evaluasi akan kita tutup pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Matur suwun kepada Pak Arfan, kepada Mbak Pinta, Mbak Lisa, Mbak Risa, Bu Chandra dan Pak Harudin, serta tadi ada Prof. Iwan dan kawan-kawan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beberapa master trainer tadi saya lihat Pak Asmar juga ada, Pak Adrian juga masih ada, dan kawan-kawan yang tidak kami bisa sebutkan. Pak Jadir ternyata juga rawuh. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Event akan kami hentikan. Matur suwun, ketemu lagi Selasa depan. Salam sehat.